Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tetap semangat. Anak-anakku sekalian, setelah pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi Islam masuk Istana Raja, dan kita sudah membahas pokok bahasan Kerajaan Samudra Pasai. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Aceh. Selamat memperhatikan ya. Pada tahun 1511, Pelabuhan Malaka dikuasai oleh Portugis. Hal itu berdampak pada jalur perdagangan internasional. Para pedagang Islam tidak bersedia mengakui kekuasaan Portugis di Selat Malaka. Oleh sebab itu, para pedagang Islam mencari pelabuhan-pelabuhan baru di Nusantara. Dan kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh Kerajaan Aceh untuk membuat bandar-bandar pelabuhan di sekitar Selat Malaka. Pada tahun 1520, Kerajaan Aceh berhasil meluaskan kekuasaannya dengan menguasai Kerajaan Dayak. Dan tahun 1524, Kerajaan Aceh berhasil menguasai Pedir dan Samudra Pasai. Penguasaan ketiga kerajaan itu membuat Aceh menjadi kerajaan besar di ujung utara Pulau Sumatera. Lalu, faktor pendorong apa saja sih yang membuat Kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang besar? Adapun faktor pendorongnya antara lain yang pertama yaitu letak Kerajaan Aceh yang sangat strategis di Selat Malaka. Yang kedua, karena jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Dan yang ketiga, karena runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Dan yang keempat, hasil alamnya yang berupa emas, lada, dan timah yang sangat melimpah. Itu tadi faktor pendorong mengapa Kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang besar. Di mana ya Kerajaan Aceh itu berada? Oke, Kesultanan Aceh atau Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kotanya Kutaraja. Dan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Kerajaan Aceh menganut agama Islam. Terdapat dua aliran agama Islam di Kerajaan Aceh, yaitu aliran Syiah dan Sunni atau Sunnah wal Jamaah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, aliran Syiah berkembang pesat. Dan setelah Sultan Iskandar Muda meninggal, aliran Sunni yang ganti berkembang pesat. Berikut adalah raja-raja besar dari Kerajaan Aceh. Silakan disimak baik-baik ya. Raja yang pertama adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Beliau adalah pendiri sekaligus raja pertama di Kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh pernah menyerang kapal Portugis di bawah komandan Simão de Souza Galvão. Sultan Ali Mughayat Shah wafat pada tahun 1530 dan dimakamkan di Kandang 12 Banda Aceh.
Yang kedua adalah Sultan Alauddin Al-Qohar. Beliau mengembangkan kekuatan angkatan perang kerajaan Aceh dan juga mengembangkan perdagangan serta mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah seperti Turki, Abesinia atau Ethiopia, dan Mesir. Beliau juga mengirim utusan ke Konstantinopel untuk meminta bantuan dalam usaha melawan Portugis. Raja yang selanjutnya adalah Sultan Alauddin Riayat Shah. Pada masa pemerintahan beliau, ada bantuan dari Turki berupa teknisi-teknisi. Sultan Alauddin Riayat Shah berhasil menyerang dan menaklukkan banyak kerajaan seperti Batak, Aru, dan Barus. Beliau juga menempatkan wakil-wakil dari Aceh di daerah-daerah pengaruh Kesultanan Aceh untuk menjaga keutuhan Kesultanan Aceh, seperti menempatkan suami saudara perempuannya di Barus dengan gelar Sultan Barus. Kemudian ada 2 orang putra sultan diangkat menjadi Sultan Aru dan Sultan Pariaman dengan gelar resminya Sultan Gari dan Sultan Mughal. Raja yang keempat adalah Sultan Ali Riayat. Beliau memerintah dari tahun 1604 sampai 1607. Beliau sering disebut sebagai Sultan Muda. Pada masa pemerintahannya, Portugis melakukan serangan terhadap kerajaan Aceh dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan di Aceh. Raja Aceh yang selanjutnya yaitu Sultan Iskandar Muda. Beliau memerintah dari 1607 sampai 1636. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan. Perdagangan di sekitar Malaka dapat dikuasai oleh kerajaan Aceh. Selain itu, banyak juga dilakukan penaklukan di wilayah yang berdekatan dengan Aceh seperti Deli, Bintan, Kampar, Pariaman, Minangkabau, Perak, Pahang, dan Kedah. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, kepemimpinan jatuh kepada Sultan Iskandar Thani. Sultan Iskandar Thani memerintah dari tahun 1637 sampai 1642. Sultan Iskandar Thani merupakan menantu dari Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya, terdapat perselisihan antara golongan agama atau tengku dan golongan bangsawan atau tauku. Hal inilah yang menyebabkan awal mula kemunduran kerajaan Aceh. Raja yang selanjutnya adalah Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Sultanah merupakan raja perempuan. Sultanah Safiatuddin Tajul Alam merupakan istri dari Sultan Iskandar Thani. Beliau memerintah dari tahun 1641 sampai 1675. Setelah itu, kerajaan Aceh kemudian dipimpin oleh Sultanah Sri Ratu Nagiatuddin Nurul Alam dan Sultanah Inayat Shah. Setelah itu, kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Sultanah Kamalat Shah. Pada tahun 1699, muncul fatwa dari Mekah tentang aturan pemimpin wanita. Sultanah Kamalat Shah akhirnya mengundurkan diri dan digantikan oleh raja dari kaum pria.
Keruntuhan kerajaan Aceh terjadi sejak pemerintahan Sultan Aminuddin. Kerajaan Aceh hancur pada tahun 1873 saat pasukan Belanda menyerang pertahanan kerajaan Aceh. Kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik kerajaan Aceh. Kehidupan sosial budaya kerajaan Aceh. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan kerajaan Islam, namun masyarakatnya tetap dikuasai oleh kaum bangsawan. Dalam tatanan masyarakat, Aceh memiliki golongan bangsawan yang memiliki gelar teuku dan golongan ulama yang bergelar tengku. Kedua golongan ini sering bersaing, berebut pengaruh dalam masyarakat. Kemudian kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan Selat Malaka. Kerajaan Aceh fokus pada laju perkembangan ekonomi pada bidang perdagangan. Pada saat pemerintahan Sultan Alauddin Riayat, Aceh mengalami perkembangan menjadi bandar utama di Asia bagi para pedagang mancanegara seperti Belanda, Inggris, Arab, Persia, dan Turki. Dagangan utama yang diperdagangkan dari Aceh yaitu lada, beras, barang tambang seperti timah, perak, dan emas, serta ada rempah-rempah yang berasal dari Maluku. Di wilayah Aceh terdapat pedagang mancanegara yang menawarkan barang dagangan. Dalam hal ini bisa disebut terjadi proses impor. Misalnya produk porselin dan sutra yang dibawa dari Jepang dan Cina. Kehidupan politik Kerajaan Aceh. Akibat jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, banyak pedagang Muslim yang kemudian mengalihkan kegiatan perdagangan ke pelabuhan Aceh. Karena itu, Aceh menjadi kerajaan besar yang ditunjang oleh kemampuan militer dan ekonomi yang kuat. Kondisi politik pemerintahan Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa kesultanan itu sendiri. Sultan Alauddin memerintah Aceh selama 15 tahun. Dan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan. Keberhasilan dalam pemerintah didukung oleh kekuatan militer, terutama Angkatan Laut. Kerajaan Aceh memiliki armada kapal besar yang dapat mengangkut 600-700 prajurit. Oke anak-anak, itu tadi materi kita tentang kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera, yaitu tentang Kerajaan Aceh. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.